sholat witir. Jadi witir ini tinggi kedudukannya. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan faf'aluha, kerjakanlah sholat witir ini mabainal isya ila tulu'il fajri, dari mulai isya, ba'da isya sampai tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Terbit fajar subuh. Kalimatnya faf'aluha. Faf'aluha itu bentuk amr, perintah. Itu kalau kita pakai kaidah usul fikih yang namanya perintah itu artinya wajib. Benar nggak? Seluruh perintah itu membuahkan kewajiban. Itu begitu kaidah usul fikih. Maka ada beberapa ulama yang menyebut sholat witir itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Kalau kita kan tahunya sunnah tuh witir, dikerjain bagus, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Namanya juga sunnah kan begitu. Orang kita kan gitu. Wajib gak? Agak. Sunnah sih nggak apa-apalah gitu. Nggak dikerjain kan nggak apa-apa. Saking tingginya nih witir, Nabi Muhammad banyak berpesan kepada para sahabat untuk jangan tidur sebelum tidur. Sahabat yang diwasiatkan begitu ada Sayyidina Abu Hurairah, diwasiatkan sama Nabi Muhammad 3 hal. Kata Nabi Hurairah, "Ausani khalili saya 3 hal, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai saya wafat," kata Sayyidina Abu Hurairah. Apa 3 hal? Pertama, jangan pernah tinggalin puasa 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15 itu puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang kedua, jangan pernah ninggalin sholat duha. Yang ketiga, jangan pernah tidur sebelum witir. Itu Nabi Muhammad wasiat kepada Sayyidina Abu Hurairah. Nabi Muhammad juga wasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar. Begitu juga wasiat kepada Sayyidina Ali dengan redaksi yang sama, la tanam illa ala witrin. Itu saking tingginya kedudukan witir, Nabi Muhammad pesan kepada orang-orang. Itu kalau kita makin arti wasiat buat umatnya juga. Artinya kalau wasiat wajib dikerjain apa boleh? Wasiat wajib dikerjain apa enggak? Wajib. Jadi salat witir hukumnya sunnah apa wajib? Mulai ragu kan? Salat witir kata jumhur ulama hukumnya sunnah, tapi mazhab Imam Abi Hanifah hukumnya wajib karena memang tinggi kedudukannya. Nabi Muhammad juga pernah bilang begini, kan idealnya witir itu di akhir malam, dia penutup seluruh sholat malam, ditutup dengan witir menjelang fajar, idealnya begitu. Tapi karena banyak orang yang tidak bisa bangun malam, Nabi Muhammad ngasih opsi, idza khasyiya ahadukum alla yastayqidh fi akhiril lail, kalau salah seorang di antara kalian khawatir nggak bisa bangun malam, falyutir awwalahu, sholat witir di awal malam aja gitu. Sholat witir di awal malam aja. Saking pentingnya witir, Nabi kasih opsi. Itu ada sholat sunnah rawatib yang juga penting, tapi Nabi nggak pernah ngasih opsi begitu. Ente kalau khawatir nggak bisa qobliyah subuh, qobliyahnya entar malam aja sebelum tidur, bisa nggak begitu? Kan sama-sama qobliyah subuh tuh. Ya jam 10 malam tuh kan qobliyah subuh juga. Sebelum subuh kan, tapi Nabi nggak bilang begitu. Kalau ente nggak sempet qobliyah zuhur, qobliyahnya pagi aja di sholat duha, kagak bilang begitu. Tapi sholat witir Nabi Muhammad bilang kalau nggak sempet bangun malam, khawatir ente nggak bisa bangun, witir di awal malam aja. Ini tinggi kedudukannya. Maka mazhab Imam Abu Hanifah kalau kita lihat hadis-hadis sholat witir memang indikasinya kewajiban. Berarti Imam Abu Hanifah sholat wajib ada 6? Enggak, sholat wajib dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah enggak 6, cuman 2 doang. Sholat witir sama sholat id itu wajib. Kalau kita Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah muakkad, dan Imam Abu Hanifah bilang wajib. Jadi sholat wajib dalam Imam Abu Hanifah itu 2, sholat witir sama sholat id. 5 waktu gimana Ustaz? 5 waktu namanya sholat fardu, bukan sholat wajib. Ustaz jangan bercanda, tuh fardu sama wajib kan sama gitu. Ya kata kita mah sama. Kata Imam Abu Hanifah fardu sama wajib beda. Kita kan taunya hukum taklif 5 doang nih, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, beres gitu. Imam Abu Hanifah ada 7. Yang level pertama bukan wajib tapi fardu. Habis fardu baru wajib, habis wajib sunnah, habis sunnah mubah, habis mubah makruh tahrim.
Habis makruh tahrim, yang keenam makruh tanzih. Habis makruh tanzih baru haram. Jadi 7. Tuh kalau ditanya Ustaz dari 5 hukum taklif bisa jadi 7 tuh bagaimana ceritanya? Nah, itu 4 semester kalau kita kuliah. Itu kalau lulus juga, kalau nggak lulus diulang lagi 1 semester. Panjang. Kalau kita bahas sampai lebaran besok juga susah. Ketemunya juga kan jarang-jarang, cuma sejam doang. Pokoknya Imam Abu Hanifah cuman sholat witir wajib. Tapi kalau kita lihat indikasi teks hadisnya memang indikasinya kewajiban. Nabi Muhammad bilang kerjakanlah, jangan tidur sebelum witir. Itu kan artinya wajib. Coba nih yang paling gampang, saya kasih contoh. Kalau kita masuk masjid, ada sholat untuk menghormati masuknya kita kepada masjid, namanya sholat tahiyatul masjid. Itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah, karena dikerjakan bagus, enggak juga nggak apa-apa. Tapi pernah gak dengar teks hadisnya tentang tahiyatul masjid? Kata Nabi Muhammad, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Kata Nabi Muhammad, nggak boleh duduk kalau masuk masjid, jangan duduk. Iya, masuk masjid kan jalan bener gitu. Maksudnya udah masuk masjid tuh jangan duduk. Terus nggak boleh duduk, rebahan kali boleh Ustaz? Ya kagak, duduk aja nggak boleh, apalagi rebahan, senderan, selonjoran sama nggak boleh. Terus kalau nggak boleh duduk ngapain Ustaz? Falyarka' rakaataini, kata Nabi Muhammad, sholat dulu 2 rakaat. Kalau kita pakai hadis ini, sholat tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Udah berubah kan pendapatnya? Yang tadi bilang sunnah sekarang bilang wajib. Itu bukti bahwa memang kita terbatas kemampuan kita untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pakai hadis ini dong ya wajib, witir juga wajib tuh begitu. Tahiyatul masjid juga wajib, dan banyak sholat-sholat lain yang perintahnya tuh indikasinya kewajiban, karena memang teksnya itu bilangnya wajib. Tapi kata jumhur ulama, teksnya sih bilang wajib, cuman kita turunkan levelnya menjadi sebuah kesunahan karena ada hadis yang menjadi kalau bahasa usul fikihnya jadi qarinah, itu jadi penyela. Disela tuh hadis kewajiban witir, disela oleh hadis yang lain bahwa dulu ada salah seorang sahabat Nabi, orang Arab Baduy, orang Arab kampung, deso, primitif, datang kepada Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam. Katanya kalau di Islam ada kewajiban sholat. Emang dalam Islam wajib sholat sehari semalam tuh berapa kali? Kata Nabi Muhammad, khamsu sholawat fil yaum wal lail, 5 kali sholat waktu sehari semalam. 5 kali doang ya Rasul. Dia nanya lagi, 5 kali doang? 5 kali doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Afa alayya ghairuha, apa ada lagi kewajiban yang lain? Dia nanya sama Nabi gitu. Terus apa kata Nabi Muhammad? Lah, tidak ada lagi kewajiban yang lain illa at-tatawwu', kecuali kalau kamu mau nambah. Tatawwu' itu artinya tambahan, extension gitu. Extension itu kan ada nggak apa-apa gitu. Yang harus ada tuh yang defaultnya itu harus ada. Tapi yang extension, wah itu tatawwu' itu artinya extension. Berarti perintah-perintah yang selain sholat 5 waktu itu levelnya kita turunkan menjadi sebuah kesunahan, kan begitu? Dalam Al-Quran, dalam hadis itu kan 3 isinya, entah itu perintah, entah itu larangan, entah itu pembiaran. Pembiaran itu ya nggak ada larangan, nggak ada perintah. Kalau perintah jadinya wajib, tapi kalau itu ada penyelaknya, ada qarinah, ada pembanding, jadi sunnah, kan begitu. Levelnya turun menjadi sebuah kesunahan. Tapi kalau ada larangan jadi haram. Tapi kalau larangan itu kemudian ada penyelaknya, ada qarinah, itu jadinya makruh. Baru kemudian mubah. Itu 5 hukum taklif ya begitu. Tapi kalau sekarang kalau hukumnya cuma 2, sunnah nggak sunnah, jadi repot juga kan begitu. Kalau sunnah berpahala, kalau nggak sunnah kenapa? Sholat tahajud tuh hukumnya sunnah. Kalau nggak sholat tahajud berarti nggak sunnah. Dosa gak? Itu repot. Maka hukum taklif itu 5. Maka kalau belajar dari awal hukum taklif itu wajib begini, hukumnya sunnah begini. Kalau langsung ke hadis, ke Al-Quran ya repot lagi urusannya. Kalau nggak ada di hadis berarti nggak sunnah, itu kan repot juga. Maka itulah sistem metodologi yang seperti yang sekarang orang perkotaan jarang pelajari. Maunya ya langsung ke Al-Quran, mau ya langsung ke hadis, ya boleh, nggak ada masalah kalau punya alatnya. Tapi kalau nggak punya alatnya kan berabe.
Ada banyak beberapa hadis yang buat kita bingung. Kata Nabi Muhammad, jangan idza dakhaltumul khala fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha. Kalau masuk WC jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat. Walakin syarriku au gharibu, tapi ngadep timur atau ngadep barat aja. Kan kata Nabi gitu. Ini kalau kita pakai di Jakarta repot kan gitu. Kita ngadep barat yaitu kiblat, kita ngadep timur belakangin kiblat. Kata Nabi Muhammad, jangan ngadep, jangan belakangin kiblat. Ini yang salah kita apa Nabi Muhammad? Kan repot jadi. Itu bukti keterbatasan kita memahami sebuah hadis. Pada intinya bahwa jumhur ulama bilang sunnah, Imam Abu Hanifah bilangnya wajib. Berarti Imam Abu Hanifah kalau nggak sholat witir itu dosa karena sebuah kewajiban. Jadi level fardu itu meninggalkan tanpa uzur bisa jadi sebuah kekafiran. Tapi kewajiban tidak sampai kafir. Yang meninggalkan kewajiban itu hukumnya dosa, plus statusnya berubah, yang awalnya muslim adil berubah menjadi muslim fasik.